Suatu sore di Wiranata Group, Amber menghampiri Laras Kinanti Prameswari dengan wajah cemas lalu berkata bahwa Pak Bagus Santoso baru saja mengirim pesan dan memintanya segera mengantarkan handuk bersih ke kamar eksekutif milik Raha Aditama Wiranata. Mendengar nama itu, Amber langsung memperingatkan bahwa seluruh karyawan perusahaan mengenalnya sebagai sosok yang sangat ditakuti karena hanya dengan satu kalimat tenang ia mampu memecat siapapun tanpa perlu meninggikan suara. Laras menjawab bahwa ia hanya akan meletakkan handuk lalu segera pergi. Tetapi Amber tetap mengingatkannya agar membawa handuk yang paling bersih, tidak melihat-lihat ruangan, tidak menyentuh apapun, dan sama sekali tidak membantah perkataan sang CEO. Dengan hati berdebar, Laras mengetuk pintu kamar, menyerahkan handuk, lalu berpamitan. Namun Raha menghentikannya dan memperhatikan tubuhnya yang gemetar. Ketika Laras menyangkal rasa takutnya, Raha menuduhnya datang dengan harapan memperoleh sesuatu seperti banyak perempuan lain yang pernah mendekatinya. Laras menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai petugas kebersihan, tetapi Raha justru menawarkan agar ia menghabiskan malam bersamanya dan memintanya menyebutkan harga yang diinginkan. Setelah lama terdiam, Laras akhirnya mengaku bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk memakamkan ibu saya secara layak karena ibu saya baru saja meninggal dunia. Saat Raha bertanya berapa jumlah yang dibutuhkan, Laras menjawab Rp500.000. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, tidak berniat memanfaatkan ataupun menjebak siapapun, dan hanya ingin menyelamatkan kehormatan pemakaman ibu saya. Raha meminta nomor rekening Bank Mandiri miliknya, lalu mengatakan uang itu akan segera ditransfer tanpa banyak pertanyaan. Setelah itu ia menyuruh Laras meminum obat yang diberikannya, lalu kembali meminta nomor rekening hingga memastikan data penerima benar atas nama Laras Kinanti Prameswari. Sesudah transfer dilakukan, Raha mengingatkan bahwa pemberian uang tersebut tidak memiliki makna lain selain sebuah transaksi dan ia sangat membenci orang yang terus melekat atau mengganggu hidupnya. Laras kembali menegaskan bahwa uang itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk biaya pemakaman ibu saya. Keesokan harinya Laras masih berusaha mencari tambahan biaya karena masih ada tagihan pemakaman yang belum lunas kepada Pak Kusnadi Hartono. Demi mempertahankan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, ia menerima setiap tugas yang diberikan sambil berjanji dalam hati bahwa ibu saya akan dimakamkan dengan penuh hormat dan dapat beristirahat dengan tenang. Setelah dana Rp500.000 terkumpul, staf keluarga Wiranata melaporkan kepada Raha bahwa gadis dari keluarga Prameswari telah membeli sebidang makam di sudut TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dan Raha dengan tenang mengizinkan transaksi itu karena lokasi tersebut memang masih kosong. Pada hari yang sama, seorang asisten mengingatkan Raha Aditama Wiranata bahwa keluarga besar akan berkumpul pagi-pagi untuk mengenang hari wafat kakeknya, dan Raha menjawab bahwa ia pasti akan hadir. Sementara itu, Laras Kinanti Prameswari tiba di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk mengurus pemakaman ibu saya. Ketika melihat nama keluarga Wiranata di area makam, ia terkejut karena baru menyadari bahwa tanah makam yang dibelinya berada di kompleks milik keluarga Raha. Dalam hati saya berkata bahwa uang yang saya kumpulkan dengan susah payah dan penuh rasa malu ternyata kembali lagi kepada orang yang sama. Seolah-olah bahkan kematian ibu saya pun masih membawa saya berada di bawah bayang-bayang kekuasaannya. Seorang petugas kemudian memanggil Laras, memintanya menandatangani dokumen pembelian makam atas nama lengkap Laras Kinanti Prameswari. Lalu seluruh pelayat memanjatkan doa agar almarhumah memperoleh kedamaian abadi dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Seusai pemakaman, beberapa orang menghibur Laras dan mengatakan bahwa ibu saya kini telah beristirahat dengan tenang. Meski hati saya hancur, saya bertekad untuk bangkit dan memulai hidup baru. Tidak lama kemudian telepon saya berdering. Pihak bagian sumber daya manusia Wiranata Group menghubungi saya, menjelaskan bahwa lamaran kerja saya telah diterima dan saya diundang mengikuti wawancara. Dengan penuh harapan saya langsung menyatakan siap kapan saja. Kemudian mereka mengirimkan jadwal melalui surat elektronik. Dalam perjalanan menuju wawancara, hujan turun cukup deras. Raha melihat Laras berdiri di tepi jalan dan memintanya masuk ke dalam mobil, tetapi Laras awalnya menolak. Setelah akhirnya masuk, Raha kembali menawarkan uang sebesar Rp1.000.000 per bulan dengan nada merendahkan karena mengira Laras pasti membutuhkan uang. Mendengar itu, Laras tidak dapat menahan amarahnya dan menampar wajah Raha sambil berkata bahwa uang tidak membuat seseorang lebih mulia. Kekayaan bukan alasan untuk menginjak harga diri orang lain. Manusia bukan barang yang bisa dibeli sesuka hati.
Lalu ia meminta sopir menghentikan mobil dan turun begitu saja. Keberanian Laras membuat Raha terdiam karena belum pernah ada orang yang berani memperlakukannya seperti itu. Beberapa hari kemudian, Laras menerima kabar bahwa dirinya resmi diterima bekerja sebagai karyawan Wiranata Group. Saat mengikuti orientasi pegawai baru, ia bertemu kembali dengan teman sekolah lamanya, Tio Adi Nugroho, yang menyambutnya dengan hangat dan menawarkan bantuan agar ia cepat beradaptasi. Tio juga menjelaskan bahwa para pegawai baru wajib mengikuti seluruh sesi pelatihan, sedangkan sang CEO hampir tidak pernah hadir karena sangat sibuk. Ketika mendengar nama Raha Aditama Wiranata disebut sebagai pemilik sekaligus CEO perusahaan, Laras langsung panik dan berpikir dalam hati bahwa saya pernah menghabiskan satu malam bersamanya bahkan menamparnya, sehingga mungkin hidup saya di perusahaan ini akan segera berakhir. Tidak lama kemudian beberapa karyawan mulai bergosip sambil mengejek bahwa mantan petugas kebersihan seperti Laras bisa tiba-tiba menjadi pegawai kantor pasti karena memiliki cara khusus mendekati atasan. Mereka menertawakan saya dan mengatakan bahwa ruang petugas kebersihan adalah satu-satunya tempat yang pantas untuk saya. Sementara saya hanya berusaha meminta izin lewat tanpa menanggapi penghinaan mereka. Sekarang saya adalah karyawan tetap, jawab Laras Kinanti Prameswari dengan tenang. Tetapi beberapa rekan kerja justru menertawakannya dan mempertanyakan apakah saya benar-benar memiliki kemampuan untuk bekerja di sana atau hanya naik jabatan karena menggoda atasan. Laras menjawab dengan tegas bahwa saya adalah lulusan perguruan tinggi yang memenuhi semua persyaratan dan mereka sama sekali tidak mengenal diri saya. Namun mereka tetap mencibir, menuduh perempuan miskin seperti saya pasti datang dengan rencana untuk merayu CEO. Saat suasana semakin memanas, Raha Aditama Wiranata kebetulan melintas. Semua orang langsung memberi salam hormat. Tanpa banyak bicara, Raha hanya berkata singkat bahwa jika mereka sudah selesai maka segera kembali bekerja. Seketika para karyawan itu membubarkan diri. Tidak lama kemudian Chandra Wicaksono, asisten pribadi CEO, memperkenalkan diri kepada para pegawai baru dan mengatakan bahwa setiap karyawan wajib menyimpan nomor WhatsApp CEO. Laras segera menjawab bahwa aturan tersebut tidak tercantum dalam buku pedoman perusahaan. Ketika Chandra menanyakan apakah saya sedang menentangnya, Laras menjelaskan bahwa saya hanya mengikuti aturan tertulis. Mendengar percakapan itu, Raha menghentikannya dan mengatakan bahwa jika memang tidak ada di buku pedoman maka tidak perlu membuat aturan sendiri. Chandra pun meminta maaf dan kembali bekerja. Beberapa saat kemudian Laras meminta izin keluar sebentar dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Seorang rekan menawarkan untuk menemani, tetapi saya menolak dengan sopan karena urusan itu bersifat pribadi. Saat melihat saya berjalan menuju rumah sakit, Nindya Paramita mulai curiga dan menyindir bahwa saya pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi saya menegaskan bahwa hal itu bukan urusannya. Di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, Dr. Victor Kurniawan memanggil Laras dan setelah melakukan pemeriksaan mengatakan bahwa saya sedang hamil. Saya langsung terkejut karena hubungan dengan Raha hanya terjadi satu kali dan saya yakin telah meminum pil pencegah kehamilan. Ketika dokter bertanya apakah saya masih menyimpan kemasannya, saya mengaku tidak ada lagi karena pil itu diberikan langsung oleh Raha dan saya mengira itu memang obat yang harus diminum. Setelah meneliti hasil pemeriksaan, Dr. Victor Kurniawan menjelaskan bahwa sangat mungkin pil tersebut bukan pil KB, melainkan vitamin yang bentuknya hampir sama sehingga mudah tertukar. Mendengar penjelasan itu, dunia saya seolah runtuh. Saya memohon agar kehamilan tersebut dihentikan. Dokter menjelaskan dengan hati-hati bahwa tindakan itu memiliki risiko serius, bahkan dapat menyebabkan saya tidak bisa memiliki anak lagi di masa depan. Walaupun demikian, dalam keadaan putus asa saya tetap meminta prosedur itu dijadwalkan pada Minggu siang dan dokter meminta saya melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum datang sesuai jadwal. Dengan hati yang sangat berat saya meninggalkan rumah sakit sambil berusaha menahan tangis. Di halaman rumah sakit saya melihat seorang pria lanjut usia tanpa kesulitan membaca resep obat. Karena tidak tega, saya segera menghampirinya dan memintanya agar tidak memaksakan diri berdiri terlalu lama. Pria itu adalah kakek Surya Wiranata. Dokter menjelaskan bahwa jadwal minum obat beliau telah berubah menjadi 3 kali sehari setelah makan. Setelah semuanya selesai, kakek Surya Wiranata berterima kasih kepada Laras karena bersedia membantu orang asing tanpa pamrih dan mengatakan bahwa tutur kata saya sangat tulus, sesuatu yang jarang ia temui. Ketika hendak berpisah,
Tanpa sengaja beliau menyenggol saya hingga hampir terjatuh. Melihat tubuh saya lemas, beliau panik dan mengira telah mencelakai anak orang lain. Walaupun saya berkali-kali mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan kecil dan saya hanya kelelahan, kakek Surya Wiranata tetap bersikeras bertanggung jawab. Beliau memerintahkan sopir menyiapkan mobil, menelepon Bu Dewi agar menyiapkan rumah keluarga Wiranata, serta menghubungi pengacara Kalbu Pradana, karena menurutnya ia akan membawa seorang gadis pulang dan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Tronglong, saya hanya bisa pasrah karena merasa sudah tidak memiliki tenaga untuk menghadapi masalah baru lagi. Sesampainya di rumah keluarga Wiranata, kakek Surya Wiranata kembali memerintahkan agar pengacara Kalbu Pradana segera menyiapkan seluruh dokumen yang telah dimintanya. Mendengar kata dokumen, Laras Kinanti Prameswari sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian Raha Aditama Wiranata tiba dan terkejut melihat saya berada di rumahnya. Kakek Surya Wiranata dengan tenang menjelaskan bahwa saya adalah gadis yang tadi tidak sengaja beliau tabrak di rumah sakit hingga hampir pingsan sehingga menurut beliau keluarga Wiranata wajib bertanggung jawab. Raha menganggap kejadian itu hanyalah insiden kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi sang kakek menolak pendapatnya. Setelah mencari tahu, beliau mengetahui bahwa Laras masih lajang dan cucunya juga belum menikah. Karena itu, menurutnya bentuk tanggung jawab yang paling pantas adalah menjadikan saya istri Raha. Mendengar keputusan tersebut, baik saya maupun Raha sama-sama terkejut. Raha bertanya apakah kakeknya sedang bercanda, tetapi kakek Surya Wiranata menjawab bahwa beliau tidak pernah bercanda dalam urusan tanggung jawab keluarga. Ketika Raha menolak dan mengatakan tidak mungkin seseorang mengganti permintaan maaf dengan sebuah pernikahan, kakek Surya Wiranata justru mengungkapkan bahwa pengacara Kalbu Pradana telah menyiapkan bahkan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam perjalanan pulang karena keluarga yang bertanggung jawab tidak pernah menunda keputusan penting. Saya hanya bisa terpaku dan berpikir bahwa semua orang pasti mengira saya telah merencanakan semuanya. Melihat cucunya masih marah, kakek Surya Wiranata menyuruh Raha meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan membawakan segelas jus alpukat untuk saya sebagai tanda penyesalan. Setelah kami ditinggalkan berdua, Raha langsung menuduh saya bekerja sama dengan kakeknya demi mendapatkan kehidupan mewah. Saya menjelaskan bahwa saya hanya membantu seorang lansia di rumah sakit dan sama sekali tidak mengetahui bahwa beliau adalah kakeknya. Namun Raha tetap tidak percaya dan menuduh saya sengaja menjebaknya agar dapat masuk ke dalam keluarganya. Saya menegaskan bahwa saya tidak menginginkan apapun darinya, bahkan menolak jus yang diberikan karena saya tidak percaya pada kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Saat itulah kakek Surya Wiranata tanpa sengaja mengunci kami di dalam ruangan. Raha berkata dengan nada kesal bahwa sekarang saya tidak punya pilihan selain menikah dengannya karena kakeknya tidak akan pernah mengubah keputusan. Saya menolak dan mengatakan bahwa hidup saya tidak boleh diputuskan oleh orang lain, tetapi Raha menjawab bahwa sejak saya masuk ke dalam kehidupan keluarganya, semuanya sudah berubah. Keesokan paginya kakek Surya Wiranata mengumumkan bahwa hari itu juga kami akan mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama, serta meminta kami membawa KTP masing-masing. Dalam keadaan terdesak, Laras akhirnya mengaku bahwa saya sedang hamil sehingga tidak mungkin menikah. Saya bahkan mengaku baru sehari sebelumnya datang ke RS Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk menjadwalkan penghentian kehamilan pada hari Minggu. Mendengar kabar itu, kakek Surya Wiranata justru sangat bahagia karena selama 18 generasi keluarganya hanya memiliki satu ahli waris di setiap generasi dan beliau telah lama berdoa agar dapat menggendong cicit sebelum meninggal dunia. Beliau memohon agar saya tidak mengakhiri kehamilan itu dan bahkan mengancam akan berhenti meminum semua obatnya jika saya menolak menikah dengan cucunya dan melahirkan anak tersebut. Demi kesehatan beliau, saya akhirnya terpaksa menyetujui keinginan itu. Setelah kami kembali berdua, Raha langsung menjelaskan bahwa pernikahan kami hanyalah pernikahan kontrak selama 2 tahun. Ia tetap yakin kehamilan saya bukan berasal darinya karena malam itu ia percaya saya telah meminum pil KB. Saya hanya terdiam karena mengetahui pil yang saya minum sebenarnya adalah vitamin, bukan pil KB. Raha kemudian menjelaskan isi perjanjian itu. Di hadapan semua orang kami akan tampil sebagai pasangan suami istri yang sah, menggunakan nama keluarga yang sama dan menghadiri semua acara yang diperlukan. Tetapi di balik pintu rumah hubungan kami hanyalah kesepakatan bisnis tanpa hubungan suami istri, tanpa cinta, tanpa perasaan, dan saya tidak boleh mencampuri kehidupannya lebih jauh dari apa yang diminta oleh kakek Surya Wiranata.
Raha Aditama Wiranata menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini karena kakek Surya Wiranata yakin bayi yang saya kandung adalah anaknya. Menurutnya, sang kakek sengaja membawa saya pulang karena pasti sudah mengetahui bahwa kami pernah bertemu sebelumnya. Jika ia menentang keputusan itu, seluruh keluarganya akan kacau. Setelah 2 tahun berakhir, ia berjanji akan membayar saya Rp20.000.000, lalu saya harus meninggalkan kehidupannya. Saya bertanya mengapa saya tetap harus mempertahankan kehamilan ini jika semua hanya sebuah kontrak. Raha menjawab bahwa satu-satunya alasan saya berada di rumah itu adalah karena kakek Surya Wiranata sangat mencintai anak-anak. Jika sang kakek mengetahui bayi itu benar-benar anak kandung Raha, beliau pasti akan mengira saya telah merencanakan semuanya sejak awal. Setelah itu Raha mengatakan bahwa saya harus segera pindah ke rumah keluarga Wiranata. Ia akan mengirim orang untuk membantu mengemasi barang-barang saya sekaligus memberikan sebuah kartu debit agar saya dapat menggunakannya tanpa khawatir soal pengeluaran. Saya menolak karena masih memiliki uang sendiri, tetapi Raha menegaskan bahwa pemberian itu bukan tanda kasih sayang, melainkan hanya agar kakek Surya Wiranata tidak mengira ia memperlakukan istrinya dengan buruk. Akhirnya saya menerima kartu tersebut. Sebelum pindah, saya mendatangi pemilik kontrakan untuk meminta pengembalian uang jaminan karena masa sewa telah berakhir. Bukannya mengembalikan hak saya, pria itu malah menggoda dan berkata bahwa jika saya mau melayaninya, ia bukan hanya akan mengembalikan uang jaminan tetapi juga memberi lebih banyak lagi. Saya segera menepis tangannya dan memintanya menjaga sikap. Tepat saat itu Raha datang, menarik pria itu menjauh, memperingatkan agar tidak pernah menyentuh saya lagi. Lalu memerintahkan agar ia diserahkan kepada Polri jika masih berani mengganggu. Pria tersebut langsung ketakutan dan meminta maaf. Saya mengingatkan bahwa uang jaminan saya belum dikembalikan, lalu Raha menyuruh saya pulang sambil berkata bahwa mulai sekarang jika ada orang yang menindas saya harus menghubunginya karena saya sudah menjadi istri Raha Aditama Wiranata dan tidak boleh mempermalukan nama keluarga. Ketika kami tiba di rumah, kakek Surya Wiranata telah menyiapkan banyak hadiah untuk saya. Beliau berkata bahwa cucunya memang keras kepala. Tetapi keluarga Wiranata tidak akan membiarkan menantu perempuannya datang dengan tangan kosong. Saya berkali-kali menolak karena merasa semuanya terlalu berlebihan, namun beliau tetap memaksa menerimanya. Saat melihat koper saya dibawa menuju kamar Raha, saya terkejut dan meminta agar diizinkan tidur di kamar tamu. Kakek Surya Wiranata langsung menolak karena menurutnya suami istri harus tinggal sekamar. Setelah beliau pergi, saya kembali mengatakan bahwa saya sedang hamil dan tidak ingin menimbulkan masalah. Raha menjawab dengan tenang bahwa ia bukan pria yang akan memanfaatkan keadaan. Kami hanya akan tidur di ruangan yang sama seperti 2 orang dewasa yang saling menghormati, asalkan tidak membuat kakek Surya Wiranata curiga. Keesokan harinya ketika Raha mengantar saya ke kantor, saya memintanya berhenti agak jauh dari pintu masuk karena khawatir rekan kerja melihat kami bersama. Namun Raha menolak karena ia merasa tidak sedang melakukan sesuatu yang harus disembunyikan. Baru beberapa langkah memasuki kantor, beberapa karyawan melihat jam tangan edisi terbatas yang melingkar di pergelangan tangan saya, hadiah dari kakek Surya Wiranata. Mereka langsung menuduh saya mencurinya karena semua orang tahu hanya CEO yang memiliki jam tangan seperti itu. Mereka bahkan menyeret saya ke hadapan Raha sambil berteriak bahwa mereka telah menangkap seorang pencuri. Dengan wajah datar Raha bertanya kapan ia pernah mengatakan jam tangannya hilang. Ia kemudian menegur para karyawan itu karena terlalu sibuk menuduh orang lain dan memperingatkan agar tidak seorang pun lagi menyentuh saya jika tidak ingin menerima akibatnya. Saya semakin bingung mengapa ia terus melindungi saya. Demi menghindari gosip, saya mengatakan bahwa mulai sekarang saya akan makan di kantin perusahaan saja karena sejak pagi semua orang terus menatap saya akibat jam tangan mahal tersebut. Mendengar itu, Raha langsung menuju kantin perusahaan dan meminta penanggung jawab menunjukkan seluruh laporan keamanan pangan. Setelah memeriksa sekilas, ia mempertanyakan mengapa makanan yang disajikan tercium seperti makanan sisa hari sebelumnya. Meski pengelola kantin bersikeras semua makanan masih segar dan sesuai standar, Raha tetap memerintahkan agar seluruh catatan pembelian, bukti transaksi, serta laporan inspeksi dibawa kepadanya untuk diperiksa saat itu juga. Raha Aditama Wiranata membuka map laporan yang diserahkan kepadanya lalu langsung menemukan berbagai pelanggaran, mulai dari laporan kepatuhan yang dipalsukan, kualitas gizi yang buruk, penggunaan bahan makanan murah yang ditagihkan sebagai bahan premium,
hingga pemeriksaan keamanan pangan yang ternyata hanya ada di atas kertas. Tanpa ragu ia memecat kepala kantin saat itu juga. Meskipun pria tersebut memohon sambil mengatakan sangat membutuhkan pekerjaannya, Raha menjawab bahwa seandainya ia benar-benar peduli pada pekerjaannya, semua pelanggaran itu tidak akan pernah terjadi. Berita pemecatan tersebut segera menyebar ke seluruh kantor. Banyak karyawan heran karena selama ini CEO tidak pernah memperhatikan urusan makanan kantin, sehingga mereka bertanya-tanya mengapa kali ini ia bertindak begitu tegas. Tidak lama kemudian Bu Fatimah, pengurus rumah keluarga Wiranata, datang menghampiri Laras Kinanti Prameswari sambil membawa makan siang. Ketika saya mengatakan tidak pernah meminta makanan itu, Bu Fatimah menjelaskan bahwa Raha Aditama Wiranata sendiri yang memerintahkannya mengantarkan makanan khusus untuk saya. Ia juga bercerita bahwa selama bertahun-tahun bekerja di keluarga Wiranata, belum pernah sekalipun melihat Raha begitu memperhatikan seseorang sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Bu Fatimah kemudian menasihati saya agar tidak terus membiarkan orang lain menginjak harga diri saya, karena kantor bukan tempat yang aman bagi orang yang terlalu lembut. Menurutnya, saya sedang mengandung dan banyak orang membenci saya tanpa alasan, sehingga saya harus belajar berdiri tegak dan mempertahankan diri. Setelah Bu Fatimah pergi, saya tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah Raha benar-benar mulai peduli kepada saya. Namun belum sempat menemukan jawabannya, salah seorang rekan kerja kembali menyindir bahwa saya pasti merasa diri istimewa karena mendapatkan perhatian khusus dari CEO. Saya menjawab dengan tenang bahwa saya tidak merasa menang atas siapapun, tetapi saya tahu satu hal, yaitu orang yang sudah dewasa seharusnya tidak lagi menikmati kebiasaan merundung orang lain tanpa alasan. Mulai hari itu saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan lagi menjadi sasaran empuk bagi siapapun. Di tengah suasana itu, Tio Adinugroho kembali menghampiri saya dan mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan sudah lama menyukai saya, ingin melindungi saya, dan berharap saya mau menjadi pasangannya. Saya menolaknya dengan halus karena saya tidak memiliki perasaan yang sama. Namun Tio berkata bahwa suatu hari nanti ia akan membuat saya berubah pikiran, bahkan berencana melamar saya secara terbuka pada hari ulang tahun saya. Saya segera memintanya membatalkan niat tersebut. Tidak lama kemudian Sekar Ayuning Tias muncul di kantor. Kehadirannya langsung membuat seluruh suasana berubah karena semua orang menganggapnya sebagai tunangan CEO, meskipun Raha Aditama Wiranata tidak pernah mengakui hubungan itu secara terbuka. Sekar menghampiri saya sambil berkata bahwa pada usia saya sangat wajar memiliki angan-angan, tetapi saya tidak boleh mencampur adukan hayalan dengan kenyataan ataupun menghancurkan masa depan sendiri. Banyak karyawan berbisik bahwa ia datang bukan untuk bekerja, melainkan untuk menunjukkan wilayah kekuasaannya. Karena takut terlihat olehnya, saya bahkan sempat bersembunyi di bawah meja ketika Sekar masuk ke ruang CEO. Dari tempat persembunyian saya mendengar Sekar mempertanyakan mengapa belakangan ini Raha bersikap berbeda dan apakah ia sedang menyembunyikan seseorang. Dengan dingin Raha menyuruhnya mengatakan tujuan kedatangannya. Lalu setelah mendengar suara mencurigakan dari bawah meja, ia segera mengakhiri percakapan dan melarang Sekar memasuki ruang kerjanya lagi tanpa izin. Setelah Sekar pergi, Chandra Wicaksono kembali mencoba menyuruh saya mengerjakan tugas di luar tanggung jawab saya. Ketika saya menolak karena hanya menerima instruksi dari atasan langsung, ia mengancam bahwa di kantor ini saya harus tahu siapa yang mampu menghancurkan karir saya. Tepat saat itu Raha muncul dan memerintahkan Chandra mengendalikan bawahannya. Ia menegaskan bahwa jika ada orang dari tim Chandra yang kembali merundung orang dari timnya, maka Chandra sendiri yang akan bertanggung jawab. Setelah itu Raha memandang saya dan berkata bahwa jika saya kembali ditindas, saya harus berani melawan. Menjelang malam, Nindya Paramita sengaja memerintahkan saya mengambil berkas lama di ruang arsip dingin dengan alasan pekerjaan itu sangat mendesak dan keterlambatan sedikit saja akan membuat CEO marah. Karena tidak ingin menimbulkan masalah, saya menuruti perintah tersebut. Saat memasuki ruang arsip dingin, saya merasa suhu ruangan sangat rendah. Ketika masih mencari berkas, pintu tiba-tiba tertutup rapat dari luar. Saya berlari menghampiri pintu, memukulnya sekuat tenaga sambil berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Sinyal telepon juga menghilang sehingga saya tidak bisa menghubungi siapapun. Dalam keadaan tubuh semakin lemah akibat udara yang membekukan, saya memeluk perut sendiri sambil terus berdoa agar bayi saya selamat dan memohon agar ada seseorang yang datang menyelamatkan saya.
Sementara itu di luar ruangan, beberapa orang mendengar suara samar minta tolong tetapi memilih mengabaikannya dan pergi begitu saja. Ketika malam semakin larut dan Laras Kinanti Prameswari tak kunjung kembali serta teleponnya tidak dapat dihubungi, orang-orang mulai menyadari bahwa saya telah menghilang tanpa jejak. Ketika Laras Kinanti Prameswari tidak kunjung kembali dan teleponnya tetap tidak dapat dihubungi, para staf hanya mengatakan bahwa mereka sudah berusaha mencarinya. Mendengar hal itu, kakek Surya Wiranata langsung mengingatkan Raha Aditama Wiranata bahwa seorang perempuan hamil tidak boleh dibiarkan sendirian pada malam hari, lalu mendesaknya mencari tahu di mana saya terakhir kali terlihat. Setelah mendapat jawaban bahwa saya terakhir berada di kantor, Raha segera bergegas kembali ke Wiranata Group. Setibanya di sana, ia bertanya apakah ada yang melihat ruang arsip dingin. Seorang staf menjelaskan bahwa ruangan itu sangat dingin sehingga hampir tidak pernah dimasuki siapapun. Raha langsung memerintahkan agar pintunya dibuka. Ketika diberitahu bahwa kunci utama tidak ada, ia dengan nada tegas menyuruh mereka mencari kunci cadangan. Begitu pintu berhasil dibuka, Raha menemukan saya sudah hampir tidak sadarkan diri di lantai. Ia segera memeluk saya sambil terus memanggil nama saya, memohon agar saya tidak memejamkan mata karena ia sudah datang dan tidak akan membiarkan saya ataupun bayi saya meninggal. Ia juga langsung memerintahkan agar Dr. Victor Kurniawan segera dipanggil. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter memastikan bahwa bayi saya selamat, tetapi saya harus beristirahat total. Dengan kemarahan yang sulit disembunyikan, Raha menyatakan bahwa sistem keamanan perusahaan benar-benar kacau dan memperingatkan saya agar tidak terus diam setiap kali diperlakukan semena-mena karena orang lain akan menganggap saya tidak berharga. Saat ditanya mengapa saya bisa berada di ruang arsip dingin, saya akhirnya mengaku bahwa Nindya Paramita lah yang menyuruh saya masuk ke sana. Raha tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia memerintahkan tim keamanan memeriksa seluruh rekaman kamera pengawas, waktu kejadian, pergerakan setiap orang, serta semua bukti yang ada. Tidak lama kemudian mereka menemukan kunci ruang arsip dingin di tempat sampah. Hasil pemeriksaan sidik jari menunjukkan bahwa sidik jari pada kunci tersebut identik dengan milik Nindya Paramita. Ketika bukti dipaparkan, beberapa orang mencoba membelanya dengan mengatakan bahwa mungkin hanya terjadi kesalahpahaman. Bahkan Sekar Ayuning Tias ikut meminta agar masalah itu dimaafkan. Mendengar pembelaan tersebut, Raha langsung meminta Sekar memilih, apakah tetap mempertahankan Nindya Paramita atau tetap berada di sisinya. Karena menurutnya cara Sekar membela pelaku membuat siapapun bisa menduga bahwa ia juga terlibat. Setelah Sekar tetap berusaha melindungi Nindya Paramita, Raha tanpa ragu memecat keduanya dari perusahaan. Mereka memohon dan meminta kesempatan kedua, tetapi Raha menolak mentah-mentah dan menyatakan bahwa keputusan itu tidak akan berubah. Setelah semuanya selesai, Raha bertanya kepada saya bagaimana saya akan berterima kasih kepadanya. Saya menjawab bahwa ucapan terima kasih sudah lebih dari cukup. Namun Raha berkata bahwa saya selalu berusaha menghilang setiap kali ada masalah, sedangkan saya menjelaskan bahwa selama ini menghilang adalah satu-satunya cara agar saya tetap aman. Raha menatap saya lalu berkata bahwa selama saya berada di sisinya, saya tidak perlu lagi melarikan diri. Meskipun demikian, saya tetap khawatir karena semua orang kini telah melihat saya diantar dengan mobil CEO, memakai hadiah dari keluarganya, dan terus-menerus dilindungi olehnya, sehingga perhatian terhadap saya justru semakin besar. Saya bertekad hanya akan bekerja lalu pulang tanpa mencari masalah. Beberapa hari kemudian Dr. Victor Kurniawan datang ke kantor menemui saya. Ia mengingatkan bahwa saya tidak hadir pada jadwal pemeriksaan sebelumnya. Saya menjelaskan bahwa saya tiba-tiba menikah sehingga semuanya berubah terlalu cepat. Dokter kembali menerangkan bahwa pil yang saya kira pil KB sebenarnya hanyalah vitamin. Mendengar penjelasan itu, Raha seolah baru menyadari sesuatu dan berkata bahwa jika memang demikian, besar kemungkinan bayi yang saya kandung adalah anaknya. Tanpa memberi kesempatan saya menolak, ia langsung membawa saya ke RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bahkan ia sudah mengurus cuti kerja saya terlebih dahulu. Di rumah sakit, seorang petugas meminta nomor telepon suami saya, tetapi saya bahkan belum menyimpan nomor WhatsApp Raha, sehingga petugas itu heran melihat kami seperti dua orang asing. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Victor Kurniawan tersenyum dan mengucapkan selamat karena saya tidak hanya mengandung satu bayi, melainkan bayi kembar. Mendengar kabar itu,
Raha terdiam cukup lama. Perasaan yang muncul di wajahnya berbeda dari sebelumnya. Kehamilan ini bukan lagi sekadar memenuhi keinginan kakek Surya Wiranata, melainkan mulai terasa sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat rapat perusahaan berlangsung, kakek Surya Wiranata tiba-tiba datang membawa kejutan ulang tahun untuk saya. Seluruh rapat dihentikan selama 30 menit dan semua orang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Laras Kinanti Prameswari. Saya terharu lalu bertanya bagaimana beliau bisa mengetahui hari ulang tahun saya. Kakek Surya Wiranata hanya tersenyum bangga. Beliau kemudian menghadiahkan sebuah gaun yang sangat indah dan meminta saya mengenakannya pada malam itu. Awalnya saya merasa gaun itu terlalu mewah untuk saya, tetapi akhirnya saya memakainya karena beliau memintanya. Ketika melihat saya mengenakan gaun tersebut, Raha Aditama Wiranata memandang saya cukup lama lalu berkata bahwa saya terlihat sangat cantik dan saya tidak perlu lagi merasa takut berada di dekatnya. Saya menjawab bahwa saya sedang berusaha untuk tidak takut. Mendengar jawaban itu, Raha meminta saya menceritakan kehidupan saya agar ia benar-benar mengenal perempuan yang kini menjadi istrinya. Saya menarik napas panjang lalu mulai bercerita kepada Raha Aditama Wiranata bahwa sejak kecil saya hanya hidup bersama ibu saya. Saya tidak pernah mengenal ayah saya. Hidup kami selalu sederhana hingga suatu hari ibu saya jatuh sakit. Tagihan rumah sakit terus bertambah dari waktu ke waktu. Meskipun saya telah lulus kuliah dan memiliki ijazah, ijazah itu tidak mampu membayar biaya pengobatan. Karena itulah saya menerima pekerjaan sebagai petugas kebersihan di Wiranata Group. Saya memang tidak memiliki banyak kenangan tentang masa kecil, tetapi saya tahu ibu saya telah mengorbankan segalanya agar saya bisa bersekolah. Setelah lulus, saya mencari pekerjaan kemana-mana, tetapi tidak ada satupun yang menerima saya. Malam ketika saya datang mengantarkan handuk ke kamar Raha, saya sama sekali tidak datang dengan rencana apapun. Yang ada di pikiran saya hanyalah jenazah ibu saya yang masih menunggu dimakamkan. Saya benar-benar putus asa. Mendengar pengakuan itu, Raha menundukkan kepala dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar karena menggunakan uang untuk merendahkan penderitaan saya. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi malam itu. Saya menjawab bahwa keputusan tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya karena saya sadar sepenuhnya ketika menerima tawaran itu. Saya hanya meminta satu hal, jika ia benar-benar ingin mengenal saya, dengarkan setiap perkataan saya dan jangan pernah melindungi saya seolah saya adalah barang miliknya. Raha pun menjawab dengan lembut bahwa kalau begitu saya harus mengajarinya cara melindungi saya dengan benar. Tidak lama kemudian Dr. Victor Kurniawan datang menemui Raha dan menyerahkan sebuah barang peninggalan seseorang yang dulu sangat dekat dengan kakek Surya Wiranata. Menurutnya, di dalam barang tersebut terdapat petunjuk mengenai seorang saudara perempuan yang telah lama hilang. Ia berjanji akan menyelidikinya secara diam-diam. Raha menyambut baik kabar itu karena selama bertahun-tahun ia memang terus mencari adik perempuannya yang hilang. Setelah dokter pergi, saya sempat merasa wajahnya tampak sangat akrab, tetapi tidak mampu mengingat alasannya. Beberapa hari kemudian Raha mengajak saya berbelanja pakaian. Berkali-kali saya mengatakan tidak membutuhkan semua barang mahal itu. Namun setiap kali saya menolak sebuah gaun atau aksesori, Raha justru meminta pegawai toko membungkus semuanya. Ketika seorang pegawai menyuruhnya membeli bunga untuk pacarnya, Raha langsung membetulkan bahwa saya adalah istrinya, membuat seluruh pegawai toko segera mengucapkan selamat kepada kami. Saya mengatakan bahwa ia melakukan terlalu banyak hal untuk saya, tetapi Raha menjawab bahwa lebih baik melakukan terlalu banyak daripada terlalu sedikit, kecuali kalau saya ingin pria lain mulai membelikan semua itu untuk saya. Beberapa hari kemudian saya kembali merasa lemas hingga hampir pingsan. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa saya hanya mengalami kelelahan dan stres sehingga membutuhkan istirahat yang cukup. Dalam hati saya berjanji bahwa ketika waktunya tepat, saya akan mengatakan seluruh kebenaran tentang bayi yang saya kandung. Sementara itu Raha meminta dokter Victor Kurniawan mempercepat proses tes DNA karena ia ingin mengetahui kebenaran secepat mungkin. Dokter sempat menggoda apakah ia benar-benar mengira saya sedang menjebaknya, tetapi Raha menghentikan candaan itu dan tetap meminta pemeriksaan segera dilakukan. Tidak lama kemudian hasil tes keluar dan memastikan bahwa kedua bayi yang saya kandung memang anak kandung Raha Aditama Wiranata. Dengan mata penuh penyesalan,
Ia bertanya mengapa saya tidak pernah mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Saya menjelaskan bahwa sejak pertama kali bertemu ia sudah menganggap saya perempuan yang hanya mengejar harta. Menuduh saya sengaja menjebaknya, memberikan apa yang ia kira pil KB yang ternyata hanyalah vitamin. Lalu setelah mengetahui saya hamil ia tetap yakin bayi itu bukan anaknya. Bahkan ia sendiri yang menawarkan pernikahan kontrak 2 tahun dan mengatakan bahwa setelah semuanya selesai saya harus pergi membawa anak-anak saya tanpa mengganggu kehidupannya. Mendengar semua itu, Raha memegang tangan saya dan berkata bahwa ia telah salah menilai saya. Perlahan ia menyadari bahwa saya sama sekali tidak seperti perempuan-perempuan yang pernah mendekatinya demi uang. Ia mengaku telah jatuh cinta kepada saya dan juga kepada kedua bayi kami. Ia ingin bertanggung jawab bukan karena tekanan kakek Surya Wiranata, bukan karena nama keluarga Wiranata, melainkan karena saya adalah istrinya dan bayi-bayi itu adalah anak-anaknya. Pada hari makan malam penyambutan departemen, Raha meminta saya datang bersamanya. Saya menolak karena merasa lelah, tetapi ia tetap bersikeras mengajak saya. Saat acara berlangsung, para karyawan memperhatikan kami berjalan berdampingan sehingga gosip kembali menyebar. Dalam sebuah permainan kelompok, seseorang memberikan tantangan agar saya mencium CEO. Saya langsung menolak dan memilih tidak ikut bermain. Setelah acara menjadi semakin ramai, saya keluar ruangan untuk mencari udara segar. Raha menyusul saya dan bertanya mengapa saya selalu berusaha menghindarinya. Saya menjelaskan bahwa saya takut orang-orang akan terus bergosip dan saya bisa kehilangan pekerjaan. Raha menatap saya lalu berkata bahwa sebagai CEO tidak ada seorang pun yang berani menyentuh saya, sehingga tidak ada lagi gunanya menyembunyikan pernikahan kami. Ia meminta saya kembali masuk ke dalam ruangan dan membiarkan semua orang mengatakan apapun yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian seluruh kantor mendadak gempar ketika Raha Aditama Wiranata mengunggah sebuah foto kebersamaan kami di media sosial internal perusahaan. Para karyawan langsung bergosip bahwa CEO yang selama ini dikenal dingin ternyata sedang jatuh cinta. Mereka baru menyadari bahwa Laras Kinanti Prameswari sebenarnya adalah istri sah CEO. Di tengah keramaian itu, Tio Adinugroho datang sambil membawa seikat bunga matahari. Di depan banyak orang ia menyatakan bahwa dirinya telah lama mencintai saya dan memohon agar saya menerima perasaannya. Dengan lembut saya menolak karena saya hanya menganggapnya sebagai teman dan hati saya sudah dimiliki orang lain. Namun Tio tidak mau menerima penolakan tersebut. Ia menuduh saya hanya ingin mempermalukannya di depan semua orang. Saat suasana mulai tidak terkendali, Raha datang, berdiri di samping saya. Lalu dengan tegas mengatakan bahwa saya adalah istrinya dan sedang mengandung anak-anaknya. Ketika Tio bertanya sejak kapan kami menikah, Raha tanpa ragu menjawab bahwa saya sedang mengandung bayi kembar mereka. Setelah itu ia memerintahkan petugas keamanan mengawal Tio keluar dari lokasi. Di perjalanan pulang saya mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak perlu melakukan semua itu, tetapi Raha hanya tersenyum dan berkata bahwa ia memang ingin melakukannya. Beberapa hari kemudian seorang perempuan Parubaya memperkenalkan diri sebagai Ibu Ratna Prameswari dan datang menemui keluarga Wiranata. Ia mengatakan bahwa dahulu Raha Aditama Wiranata pernah dijanjikan akan menikahi putrinya yang telah lama hilang bernama Kinanti Prameswari, dan kini putrinya telah kembali sehingga keluarga Wiranata harus menepati janji tersebut. Meskipun keluarga menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian, Ibu Ratna Prameswari menolak karena baginya yang terpenting adalah janji keluarga, bukan harta. Raha langsung menyatakan bahwa ia tidak akan menikahi perempuan lain karena istrinya sudah berada di sampingnya. Tidak lama kemudian seorang perempuan muda yang mengaku sebagai Kinanti Prameswari memasuki rumah. Ia bersikap sangat ramah kepada saya dan mengatakan hanya ingin hidup damai. Ketika seseorang membawakan segelas jus mangga untuknya, saya tanpa sengaja melihat sebuah tanda lahir yang pernah disebut-sebut oleh keluarga. Perempuan itu buru-buru mengatakan bahwa tanda lahir tersebut sudah dihilangkan di klinik kecantikan karena menurutnya jelek. Namun beberapa anggota keluarga segera menyadari ada banyak kejanggalan. Mereka teringat bahwa Kinanti Prameswari semasa kecil sangat alergi terhadap mangga hingga hampir meninggal setelah meminum jus mangga. Untuk memastikan, mereka meminta perempuan itu memakan mangga. Ia langsung memakannya tanpa mengalami reaksi apapun. Sebaliknya, ketika saya diminta mencobanya, saya sama sekali tidak sanggup karena tubuh saya langsung menunjukkan gejala alergi. Melihat kejadian itu,
Keluarga mulai curiga bahwa perempuan yang mengaku sebagai Kinanti Prameswari adalah penipu. Raha segera memanggil dokter, Victor Kurniawan, dan meminta tes DNA dilakukan hari itu juga. Beberapa saat kemudian hasil pemeriksaan keluar dan membuktikan bahwa laras Kinanti Prameswari sebenarnya adalah Kinanti Prameswari yang selama ini hilang. Semua orang terkejut dan bertanya bagaimana mungkin Kinanti Prameswari bisa hidup selama ini dengan nama laras Kinanti Prameswari. Saat itulah sebuah buku harian lama milik Pak Darmo Sutrisno, mantan sopir keluarga, dibuka. Di dalamnya tertulis bahwa pada hari Kinanti Prameswari menghilang, ia menemukan seorang anak perempuan kecil dengan tanda lahir berbentuk hati berwarna kemerahan setelah kecelakaan di pinggir jalan. Karena ketakutan, ia tidak pernah melapor kepada keluarga dan akhirnya menghilang begitu saja. Bersama anak itu ditemukan pula sapu tangan putih bertuliskan nama Prameswari. Kilas balik pun terungkap. Setelah kecelakaan, seorang perempuan baik hati menemukan anak kecil tersebut dalam keadaan syok dan kehilangan ingatan. Polisi Polri sempat dihubungi, tetapi informasi yang diterima tidak pernah mempertemukan anak itu dengan keluarga kandungnya karena pencarian terfokus di rumah sakit lain. Tidak ada seorang pun datang menjemputnya. Akhirnya perempuan tersebut memutuskan merawatnya sebagai anak sendiri dan memberinya nama Laras, karena menganggap Tuhan telah menghadirkan anak itu sebagai anugerah dalam hidupnya. Ketika masih kecil saya pernah bertanya siapa sebenarnya Prameswari, dan ibu saya menjelaskan bahwa nama itu terdapat pada sapu tangan yang ditemukan bersama saya, tetapi beliau belum siap menceritakan semuanya. Setelah membaca isi buku harian itu, ingatan saya perlahan kembali. Saya teringat bahwa ibu saya memang pernah menyimpan sapu tangan putih bertuliskan nama Prameswari di dalam laci rumah. Potongan-potongan kenangan yang selama ini hilang akhirnya menyatu, membuktikan bahwa Kinanti Prameswari berhasil bertahan hidup dan tumbuh besar sebagai laras Kinanti Prameswari. Mendengar seluruh kebenaran itu, Ibu Ratna Prameswari memeluk saya sambil menangis dan berulang kali memanggil saya sebagai putrinya yang telah lama hilang. Sementara saya sendiri masih berusaha menerima kenyataan bahwa akhirnya saya menemukan kembali keluarga kandung saya. Ibu Ratna Prameswari menjelaskan sambil menangis bahwa ketika saya masih kecil telah terjadi sebuah kecelakaan besar yang membuat keadaan menjadi kacau sehingga saya hilang di tengah kepanikan. Selama bertahun-tahun keluarga terus mencari saya tanpa pernah menyerah. Beberapa waktu sebelumnya ada seseorang yang mengaku telah menemukan Kinanti Prameswari, dan karena terlalu bahagia keluarga langsung mempercayainya tanpa melakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Baru sekarang mereka menyadari bahwa semuanya hanyalah penipuan. Dengan penuh penyesalan Ibu Ratna Prameswari terus meminta maaf karena tidak berhasil menemukan saya lebih cepat. Saya memandang beliau dengan mata berkaca-kaca lalu menjawab bahwa ibu saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang tetap akan selalu menjadi ibu saya. Saya percaya semua penjelasan beliau, tetapi saya membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan itu. Ibu Ratna Prameswari mengangguk dan berkata bahwa ia akan menunggu selama apapun hingga saya siap. Tiba-tiba perempuan yang selama ini menyamar sebagai Kinanti Prameswari menjerit histeris, menuduh hasil tes DNA telah dipalsukan dan berteriak bahwa tidak seorang pun boleh merebut kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati. Dalam kemarahannya ia bahkan mengancam akan membunuh saya jika tidak bisa mempertahankan posisinya. Para petugas keamanan segera menahannya, sementara keluarga memanggil Polri untuk menangani kasus tersebut. Meskipun perempuan itu terus berteriak bahwa dialah Kinanti Prameswari yang asli, Ibu Ratna Prameswari memerintahkan agar ia segera dikeluarkan dari rumah dan tidak pernah diizinkan kembali. Setelah semua kekacauan berakhir, saya merasa sangat lelah secara fisik maupun batin. Raha Aditama Wiranata memeluk saya dan berkata bahwa saya tidak perlu lagi memikul semua beban seorang diri. Saya menjawab sambil tersenyum lemah bahwa takdir benar-benar membuat hidup saya terasa sangat melelahkan. Raha lalu mengusap perut saya sambil bercanda bahwa kedua bayi kami sudah mulai bersaing memperebutkan perhatian saya. Saya tertawa dan menyebutnya pria yang pencemburu. Saat itu kakek Surya Wiranata langsung memutuskan bahwa mulai hari itu saya tidak boleh bekerja lagi dan harus beristirahat penuh di rumah demi menjaga kedua cicitnya. Beliau bahkan memperingatkan Raha bahwa jika saya meneteskan air mata karena ulah cucunya, ia tidak akan mengakui Raha sebagai ahli waris. Sebelum pergi, kakek Surya Wiranata juga mengingatkan Raha agar tidak melupakan kewajibannya menghormati mendiang ibunya. Beberapa hari kemudian Bu Fatima memperhatikan bahwa Raha tampak sangat gugup sambil membawa bunga.
Ia bertanya kemana saya pergi karena telepon saya tidak aktif. Tak lama kemudian saya kembali dan menjelaskan bahwa baterai telepon saya habis ketika sedang menyelesaikan urusan pribadi sehingga tidak bisa menjawab panggilannya. Melihat saya telah kembali dengan selamat, Raha langsung mengatakan bahwa ia ingin menikahi saya sekali lagi, kali ini sebagai pernikahan yang sesungguhnya tanpa kontrak apapun. Saya menggoda bahwa ia tidak bisa berharap saya memaafkannya semudah itu karena ia telah membuat saya terlalu banyak khawatir. Di saat yang sama, saudara laki-laki kandung saya yang baru ditemukan bercanda kepada Raha bahwa baru sehari setelah menemukan kembali adik perempuannya, Raha sudah ingin membawanya pergi sebagai istri. Suasana keluarga pun dipenuhi tawa. Melihat semua itu, kakek Surya Wiranata ikut bercanda agar Raha tidak lagi membuat cucu menantunya menderita. Kemudian Raha Aditama Wiranata berdiri di hadapan saya dan berbicara dengan sangat tulus. Ia mengakui bahwa saya memasuki hidupnya melalui sebuah kesalahan, tetapi justru dirinya yang mengubah kesalahan itu menjadi penderitaan karena menilai saya sebelum benar-benar mengenal saya. Ia meminta maaf atas semua prasangka tersebut dan mengatakan bahwa saya telah menjadi berkah terbesar dalam hidupnya. Saya memberinya kedamaian sebelum ia tahu bagaimana cara mencarinya. Dan saya menghadiahinya sebuah keluarga sebelum ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kesepian. Ia menegaskan bahwa ia tidak menginginkan pernikahan kontrak lagi, tidak menginginkan istri yang harus disembunyikan, melainkan seorang istri sejati yang akan dipilihnya setiap hari sepanjang hidup. Ia memilih saya, memilih kedua anak kami, dan memilih rumah tangga yang akan kami bangun bersama. Dengan mata berkaca-kaca saya mengulang kata-katanya, rumah kita. Raha tersenyum dan berkata bahwa mulai hari itu saya benar-benar adalah istri Raha Aditama Wiranata. Saya pun menjawab sambil tersenyum bahwa mulai sekarang saya akan berusaha menjadi istri yang baik baginya, meskipun ia bukan suami yang mudah dihadapi. Mendengar itu seluruh keluarga tertawa bahagia. Kakek Surya Wiranata kemudian menegaskan bahwa tidak seorang pun lagi boleh membuat cucu menantunya menderita. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berkata bahwa saya tidak lagi merasa sendirian. Raha menggenggam tangan saya dan menjawab bahwa mulai sekarang saya tidak akan pernah sendiri lagi karena kami memiliki anak-anak kami, rumah kami, dan kedamaian kami sendiri. Setelah suasana tenang, Ibu Ratna Prameswari berkata bahwa ia tidak akan memaksa saya segera menerima semuanya. Dengan tulus saya akhirnya memanggilnya, Ibu. Mendengar panggilan itu, beliau menangis haru dan berkata bahwa panggilan tersebut jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah dimilikinya. Saudara laki-laki saya kemudian memanggil saya, adik, dan saya menjawab bahwa saya masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri memiliki seorang kakak. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan menunggu sampai saya benar-benar merasa nyaman. Bu Fatimah kembali mengingatkan saya agar makan dengan baik dan menjaga kesehatan. Saya mengangguk sambil mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melupakan nasihat itu. Ibu Ratna Prameswari memandang saya dengan bangga lalu berkata bahwa ibu saya telah membesarkan seorang perempuan yang sangat kuat. Saya menjawab dengan penuh rasa syukur bahwa meskipun ibu saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan, beliau telah memberikan seluruh hidup dan kasih sayangnya kepada saya, dan itulah harta terbesar yang akan selalu saya bawa selamanya. Seluruh keluarga sepakat bahwa mulai hari itu tidak seorang pun boleh lagi meremehkan atau menyakiti Laras Kinanti Prameswari, baik di dalam rumah keluarga Wiranata maupun di luar rumah. Mendengar kata-kata itu saya menahan air mata lalu berkata bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak lagi merasa sendirian. Semua orang menjawab serempak bahwa saya tidak akan pernah sendirian lagi. Beberapa hari kemudian saya mengunjungi makam ibu saya. Saya berlutut di hadapan pusaranya sambil berbisik bahwa saya telah kembali, lalu mengucapkan terima kasih karena beliau telah membesarkan saya dan mencintai saya tanpa pernah mengetahui dari mana sebenarnya saya berasal. Saya mengatakan bahwa beliau akan selalu menjadi ibu saya untuk selamanya. Ibu Ratna Prameswari yang berdiri di belakang saya berkata bahwa seluruh keluarga akan selalu menghormati mendiang ibu saya karena beliau telah memberikan saya kehidupan dua kali. Pertama dengan menyelamatkan saya ketika semua orang kehilangan jejak saya, dan kedua dengan membesarkan saya penuh kasih sayang hingga menjadi perempuan seperti sekarang. Saya menjawab bahwa saya berutang segalanya kepada beliau. Ibu Ratna Prameswari pun menangis dan berkata bahwa seandainya masih ada kesempatan, ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada perempuan yang telah melindungi putrinya ketika dirinya sendiri tidak mampu melakukannya.
Ia memanjatkan doa agar ibu saya beristirahat dengan damai. Beberapa minggu kemudian, ketika kami sedang bersama, saya tiba-tiba merasakan kontraksi yang sangat kuat. Dengan panik saya memanggil Raha Aditama Wiranata dan mengatakan bahwa sepertinya bayi-bayi kami akan lahir. Seluruh keluarga langsung bergerak cepat membawa saya ke RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan saya menggenggam tangan Raha erat-erat sambil memohon agar ia tidak meninggalkan saya. Raha menenangkan saya dan berjanji akan tetap berada di sisi saya sampai semuanya selesai. Tidak lama kemudian terdengar tangisan bayi pertama. Dokter mengumumkan bahwa bayi pertama adalah seorang anak laki-laki. Beberapa saat setelah itu lahirlah bayi kedua, seorang anak perempuan yang sehat. Seluruh keluarga mengucapkan syukur atas kelahiran kedua bayi tersebut. Setelah suasana kembali tenang, kakek Surya Wiranata mengaku bahwa ada satu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Beliau menjelaskan bahwa pertemuan kami di rumah sakit sebenarnya bukan kebetulan. Setelah pemakaman ibu saya, beliau diam-diam mencari tahu siapa gadis muda yang bekerja sebagai petugas kebersihan demi membayar biaya rumah sakit ibunya. Ketika mengetahui kisah hidup saya, beliau sengaja mendatangi rumah sakit dan berpura-pura mengalami kesulitan agar dapat melihat seperti apa hati saya yang sebenarnya. Saat melihat saya tetap berhenti membantu seorang lelaki tua meskipun sedang membawa beban hidup yang begitu berat, beliau yakin bahwa saya adalah perempuan berhati tulus. Saya kemudian tertawa sambil mengatakan bahwa ternyata beliau telah memanipulasi kami berdua sejak awal. Kakek Surya Wiranata hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia tidak memanipulasi siapapun, ia hanya membantu takdir menemukan jalannya sendiri. Saya mengingatkan bagaimana beliau bahkan mengunci saya dan Raha di dalam satu ruangan agar kami tidak bisa menghindar. Dengan nada bercanda beliau menjawab bahwa terkadang takdir memang membutuhkan sedikit dorongan. Raha Aditama Wiranata menggelengkan kepala sambil tertawa lalu berkata bahwa kakeknya benar-benar pria tua yang sangat merepotkan, tetapi seluruh keluarga tetap mencintainya. Mendengar itu, kakek Surya Wiranata ikut tertawa dan meminta maaf karena semua tindakannya hanya bertujuan memastikan bahwa perempuan yang akan menjadi pendamping cucunya benar-benar memiliki hati yang tulus. Saya kemudian memeluk beliau sambil mengucapkan terima kasih karena tanpa keputusan-keputusan anehnya, mungkin saya tidak akan pernah menemukan keluarga kandung saya, tidak akan pernah memiliki suami yang mencintai saya, dan tidak akan pernah memperoleh kehidupan yang penuh kedamaian bersama keluarga Wiranata.